Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat sekalian yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita buka pertemuan kita entrepreneur kesehatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua sehat dan dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan memperbincangkan tentang strategi dan rencana pemasaran. Melengkapi pembicaraan sebelumnya, kita masih menggodok bagaimana kita bisa menjual satu produk, bahkan meningkat tidak hanya menjual, tetapi juga memasarkan produk. Bedanya kalau menjual adalah kita memiliki satu produk, kemudian kita sampaikan kepada customer, tetapi kalau pemasaran itu berangkat dari apa yang dibutuhkan oleh customer, baru kita menyiapkan kebutuhan mereka. Itu beda penjualan dengan pemasaran. Nah, kita melihat sahabat sekalian bahwa strategi pemasaran itu how to obtain the most leverage dan in selling our product or our services. How to obtain, bagaimana cara kita yang paling baik untuk menyampaikan in selling our product dan menjual produk or our services ataupun jasa kita. Jadi strateginya seperti itu, bahwa kita harus mencari cara terbaik untuk bisa menyampaikan dan menjual produk. Bisa produk, bisa jasa. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan untuk dapat menjual produk dan jasa itu meliputi beberapa hal. Satu, customer. Customer itu orang yang akan kita sasar untuk membeli produk kita. Itu termasuk dengan target market. Kemudian yang kedua adalah program dan layanan. Apa yang akan kita programkan dan bagaimana bentuk layanan penjualan kita. Kemudian packaging, bagaimana cara kita mengemas produk kita. Apakah kita kemas dengan menggunakan kertas, plastik, daun, ataupun yang lainnya. Ini packaging perlu untuk dipikirkan. Kemudian pricing. Pricing itu menyangkut dengan harga. Bagaimana cara kita untuk membuat harga satu produk. Nah, harga ini tentu nanti dihitung dengan beberapa variabel-variabel yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah promotion. Promotion itu produk kita itu tidak akan laku selama orang-orang tidak memahami dan mengenal produk kita, maka promosi ini menjadi sesuatu yang pasti dan harus dikerjakan. Termasuk yang harus diperhatikan dalam menjual produk atau jasa kita adalah place. Place itu berhubungan dengan tempat, di mana kita akan menjual. Apakah kita akan menjual di sebuah toko, pasar, atau cukup di rumah? Nah, inilah yang kemudian perlu untuk kita perhatikan ketika kita menjual produk ataupun jasa kita. Itulah yang kemudian kita, sahabat sekalian, mengenal dengan yang disebut dengan the marketing mix, ya, bauran pemasaran. Nah, dulu saat orang mengenal tentang bauran pemasaran itu ada 3 konsep. Dulu bagaimana 4PS itunya, kemudian sekarang present dan future. Nah, kita melihat bahwa dulu orang menjual itu cara memasarkannya dia hanya berpikir tentang produknya apa, harganya berapa, tempatnya di mana dan bagaimana mempromosikan itu dulu. Nah, saat ini bergeser dari produk, price, place, dan promotion. Sekarang yang perlu untuk kita kembangkan adalah berangkat dari customer value.
berapa jumlah orang yang membutuhkan produk kita. Itu harus sudah sahabat pikirkan, harus sudah sahabat hitung. Nah, itu namanya customer value, kemampuan atau berapa jumlah pelanggan atau calon yang orang yang akan membeli produk kita. Cost-nya, kita bicara tentang cost-nya, pembiayaannya. Termasuk pula convenience. Ya, convenient itu hal-hal yang melengkapinya, termasuk communication, bagaimana cara kita mengkomunikasikan produk kita itu. Customer value, cost, convenient, dan communication itu perkembangan dari bentuk marketing mix pada tempo dulu. In the future, dalam bentuk pembauran pasar di waktu yang akan datang, itu sudah berkembang lagi sahabat sekalian. Kita mengenal dengan flexi and benefit innovation. Termasuk dengan bagaimana keuntungan dan termasuk dengan sudah dipikirkan keuntungannya, peluang-peluangnya dan juga inovasinya, pengembangannya. Flexi, priority, superior. Kita juga melihat tentang cakupan prioritasnya apa yang akan menjadi prioritas pasar kita. Dan superior tentang kemampuan-kemampuan lain yang perlu untuk kita lihat. Superior customer value price. Nah, tentang kemampuan daya beli orang-orang yang akan membeli produk kita itu harus sudah kita cermati. Meskipun produk kita, kalau saya lihat produk yang telah kalian kemas, ada yang berupa makanan, ada yang berupa kerajinan, ada yang berupa fashion, ada yang berupa food and beverage. Nah, itu tetap harus dilihat prioritasnya dan superior customer value price-nya harus dipertimbangkan. Anda ada yang menjual teh Cina kemarin, Jiang Tea atau apa itu ya, artinya kamu hitung betul value price-nya. Mau dibuat harga berapa? Tentang konsumennya siapa yang akan Anda bidik sebagai superior customer. Atau pula nanti berhubungan dengan flexi distribution, bagaimana ketentuan-ketentuan ataupun cara Anda mendistribusikan, menyampaikan produk Anda. Sampai nanti adalah ke arah flexi communication, bagaimana pengembangan komunikasi Anda. Di dalam flexi communication, sekarang sudah mulai terlihat ya, sudah mulai terasa ya. Bagaimana cara komunikasi kita, kalau dulu face to face, sekarang sudah menggunakan media sosial, menggunakan berbagai macam media-media digital yang kita gunakan untuk memasarkan produk kita. Itu tentang perkembangan the marketing mix. Kita lihat dulu bahwa marketing mix itu atau bauran pemasaran itu kita kenal dengan 4P itu ya. Ya, yang pertama adalah kita lihat dulu bauran pasar itu produknya, produk yang kita buat sahabat sekalian. Nah, produk ini berhubungan dengan variasi produk. Seberapa produk yang sahabat sudah sampaikan kepada saya, itu variannya atau variasinya sudah sejauh mana dibanding dengan produk-produk lain yang sejenis. Itu harus dilihat variasi produknya. Kemudian kualitasnya, bicaralah tentang kualitas. Kemudian desainnya, kemudian fiturnya, kemudian mereknya, mungkin pula kemasannya, boleh jadi ukurannya, atau bentuk layanannya, atau jaminannya apa. Misalkan sudah membeli produk itu, jaminan-jaminannya apa yang dapat Anda tawarkan kepada para customer Anda. Kemudian pengembaliannya seperti apa. Misalkan pasca jual ya, kalau mau dijual lagi, bisa menjual lagi, atau seberapa kemanfaatannya, berapa penyusutannya, itu kita harus bicara tentang masalah produk. Kemudian, nah target pasar pula menyangkut dengan price-nya, price itu harga. Harga itu apa yang perlu untuk sahabat pikirkan, tentu tentang daftar harganya. Saya lihat kemarin produk-produk Anda belum ada daftar harganya, hanya satu poin harga. Artinya daftar harga ini perlu untuk dikemas dengan sebaik-baiknya. Diskonnya, Anda harus juga menyampaikan diskon. Diskon tentu pembelian satu dengan pembelian 100 spesies berbeda. Maka ngomonglah tentang diskon di dalam produk Anda itu. Diberi diskon berapa.
Misalkan kalau laundry, ya kalau mencucikan 10 kilo, ya, maka setelah kelipatan 10 kilonya mendapatkan diskon 1 kilo. Nah, itu misalkan seperti itu ya, diskon. Termasuk kalau price Anda lihat dengan daya beli. Kemampuannya daya beli berapa. Ya, ini yang kita lihat. Di Jogja itu ada warung-warung pecel lele. Warung pecel lele itu kalau dijual di Jogja Utara, itu satu porsinya dia bisa laku Rp10.000. Tapi kalau semakin ke selatan, daya belinya menjadi menurun. Ya, pasarannya hanya 8.500. Itu juga harus dipikirkan. Nanti ingat diprediksikan tentang daya belinya, tentang termin pembayarannya. Kalau itu Anda berbisnis dalam bentuk produk yang harus dititipkan dulu, bagaimana termin pembayarannya, termasuk kreditnya, apakah bisa dikredit, bayar tunda, dan seterusnya. Baru nanti bicara tentang masalah promosinya, promosi penjualan, bisa melalui advertising atau iklan, bisa pula melalui pramuniaga atau seller force, kekuatan penjual, ya, atau public relations, Anda menggunakan PR, ataupun bisa pula menggunakan direct marketing, Anda menjual secara langsung. Itu tentang promosinya. Sampai kemudian place itu tentang pilihan tempat, sahabat sekalian. Nah, pilihan tempat itu Anda melihat adakah jalur menuju ke tempat penjualan kalian mudah. Channelnya gimana? Ada enggak misalkan telepon, jaringan telepon, cakupannya seberapa luas, coveragenya, itu produknya, tempatnya ini bisa menjangkau berapa kilo, berapa radius jauh produk dengan customer-nya. Termasuk daftar isinya atau assortment, daftar isinya, termasuk lokasinya, termasuk isian isian outletnya ya, inventory, ataupun pula transport. Mudahkah menuju ke lokasi di mana Anda menjual produk? Nah, maka kemudian kita harus memahami, sahabat sekalian, ada yang disebut dengan komponen of a marketing plan, rencana pemasaran, komponen-komponen yang berhubungan dengan rencana pemasaran. Dan di situ kita melihat ada mission statement. Tentu ada statement. Statement itu pernyataan yang akan disampaikan. Ada executive summary, ada ringkasan eksekutifnya. Ya, itu kalau pemasaran. Executive summary itu ringkasan kesimpulannya, ya, eksekutif summary-nya. Ada internal analysis, ada analisis internalnya. Ada kayak SWOT analisis ya, itu strength-nya apa, ya SWOT-nya, W-nya itu, tapi weakness-nya apa, opportunity-nya apa, dan seterusnya, threat-nya apa, ancamannya apa. Kemudian baru external analysis, termasuk objektif. Objektif itu barangnya. Di konteks adalah marketing strategi. Marketing strategi itu meliputi identify resources. Anda bisa mengidentifikasi sumber-sumber bahan baku dan sumber-sumber customer. Implementation plan. Marketing strategi juga berhubungan dengan bagaimana saudara mengimplementasikan rencana itu. Mudahkah atau sulitkah? Dan menyangkut pula tentang marketing budget. Adalah Anda berhubungan dengan keuangan, budgeting ya, pembiayaan. Bagaimana pembiayaan untuk memasarkan produk kalian. Kemudian ada evaluation method, Anda punya pula metode cara mengevaluasi tentang sirkulasi dan distribusi barang-barang yang Anda jual itu. Nah, maka kita melihat bahwa di dalam key to marketing, kunci-kunci memasarkan, yaitu meliputi segmentasi, targeting, dan positioning. Di dalam segmentasi, di situ para ahli menyatakan recognize the market cluster that exists in your target audience. Mengenal cluster, kelompok pasar yang eksis ya, yang berjalan di dalam target audiens atau pula orang yang akan membeli yang Anda targetkan. Itu segmentasi. Anda harus mengelompokkan, ini untuk siapa produk dibuat. Kalau ada yang membuat panci kemarin ya, teman dari Boyolali, maka harus mengenal dulu, harus mengenal dengan baik itu target pasarnya siapa.
penjual yang ada di pasar atau siapa masyarakat luas. Nah, itu penting, itu namanya segmentasi. What differentiates each group atau what make them unique. Anda bisa melihat kira-kira yang membedakan apa produk Anda dengan yang lainnya dan apa yang menjadikan produk Anda itu unik dibanding dengan produk orang lain, itu masuk dengan jalur segmentasi. Kemudian sahabat sekalian, kita masuk ke targeting. Targeting itu ya kita mentarget ya, choose the group that will be the focus of your campaigns. Jadi Anda harus memilih kelompok-kelompok yang akan fokus, yang akan yang akan berkhidmat dengan cara-cara namanya publikasi yang akan Anda lakukan. Itu harus kemudian fokus publikasinya untuk siapa, kelompok apa yang akan Anda berikan publikasi. Kemudian ada positioning. Positioning itu berhubungan dengan what message do you want to convey. Pesan apa yang akan Anda ingin sampaikan. Atau how do you want your audience to see you. Dan bagaimana cara yang Anda inginkan agar para pembeli itu mau mengunjungi Anda, melihat produk Anda. Nah, maka kalau kita cermati, sahabat sekalian, itu ada rencana dan strategi pemasarannya. Nah, rencana itu rencana, strategi, taktik, nilai, maka baru akan berhasil. Antum melihat ya ke bawah, rencana itu meliputi ada analisa global. Anda harus menganalisa secara global dulu, kemudian baru analisa lokal. Ada analisa secara lokal, analisa jenis usahanya, analisa SWOT-nya, dan tujuan usaha Anda apa, itu rencana. So, kalau kita bicara rencana, itu maka berhubungan dengan analisa global, analisa lokal, analisa jenis usaha, analisa SWOT, dan tujuan usaha kita. Pilihan strateginya, nah, nanti strateginya sudah kita lihat, segmentasi, targeting, dan positioning. Taktiknya, nah kalau kita bicara tentang taktik usaha, maka kita melihat di situ ada diferensiasi. Yang membedakan apa? Marketing mix, bauran cara pemasarannya seperti apa, selling, penjualannya seperti apa, itu taktiknya ya. Apakah Anda mau memperkuat pada diferensiasi, produk Anda itu punya daya beda dan keunikan dengan produk lain, atau Anda menekankan taktiknya berdagang pada bauran pasar 4P tadi, atau taktiknya dengan pola-pola penjualan. Nah, ini kemudian kita cermati nilainya, nilai meliputi merek supaya ada merek dagang, bentuknya pelayanan, dan bagaimana bentuk manajemen bisnis Anda. Sehingga kalau sudah melalui ada perencanaan, ada strategi, ada taktik, ada nilai, insya Allah kita akan menuju ke keberhasilan. Nah, maka kalau kita cermati lebih lanjut, di dalam konteks inilah, nah, marketing, strategi, dan planning itu dapat digambarkan seperti ini ya. Itu hampir sama. Itu business planning dan strategi direction. Ini ada perencanaan bisnis dan cara-cara strategi yang langsung dapat diimplementasikan. Nah, ini banyak ya, dapat dipelajari ya, dapat Anda baca sendiri. Terus kita lihat, maka hierarki sasaran dan strategi. Kalau kita lihat bahwa perencanaan pemasaran di dalam kerangka perusahaan itu meliputi misi perusahaan. Perusahaannya punya misi, kemudian ada sasaran perusahaan, ada strategi perusahaan. Strategi perusahaan meliputi produk, produksi dan distribusi, keuangan, dan SDM-nya. Nah, strategi perusahaan yang menyangkut dengan produk, produksi, distribusi, keuangan, SDM, ini akan berhubungan dengan bagaimana cara kita melakukan audit, melakukan analisis SWOT. Nah, ini ada itu ya. Terus ada audit pemasaran, kemudian ada audit pasar konsumen, ada audit produk. Nah, kalau kita melihat audit, nah apa yang diaudit itu ya, friend ya, kamu lihat ya. Misalkan audit produk itu yang harus antum lihat adalah siklus produknya, portofolio produknya, pertumbuhan pasarnya,
atau difusi produknya, atau pangsa pasarnya, atau pengalaman pasarnya. Nah, itu item-item itu yang menjadi penting. Kalau audit pasar konsumen, nanti yang diskusinya adalah segmentasi pasar, termasuk sasaran pemasaran. Yang dilihat adalah indikatornya rentang produknya, pasar segmennya, dan saluran distribusinya. Hingga kemudian muncullah strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini akan berkaitan dengan produk, harga, distribusi, promosi. Ini akan terus mengalir ke arah sub sasaran strategi dan program anggaran sampai kemudian apakah layak anggaran dan terkonsolidasi dengan baik. Nah, ini cakupan-cakupan hierarki sasaran dan strategi cara kita memasarkan produk kita. Nah, maka inti dari strategi itu adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup, kemudian persepsi kita menjadi berbeda dengan yang lainnya, kita harus mempertimbangkan persaingan, spesialisasinya harus kita mantapkan, kesederhanaan manajemennya perlu menjadi sebuah pegangan, dan kepemimpinan usaha dipertimbangkan sampai realitas. Itu menurut Jack Trout dalam bukunya yang dia ekspos di tahun 2004. Maka kemudian kita juga melihat bahwa ada strategi perang atau bertahan. Nah, ini kalau kita lihat, ada penyerang, ada yang bertahan. Dan kita lihat ya, pertahanan pertahanan rusuk itu seperti contohnya Alfamart. Alfamart itu lawan tandingnya adalah Indomaret. Ya, mereka termasuk orang-orang yang bertahan. Pertahanannya ini seperti itu. Ada pertahanannya mundur, contohnya kayak produk rokok Marlboro. Itu sekarang kan hancur ya, tidak terkenal lagi. Ada bentuk pertahanannya yang mendahului. Nah, misalkan Holoken Jugu ya, itu produk rokok mild itu ya, dengan jargonnya Holoken Jugu dan seterusnya itu ya. Ada pertahanan serangan. Nah, contoh produknya APV Suzuki itu, APV itu menggunakan pertahanan serangan. Atau ini menjadi contoh produk APV Suzuki itu. Sampai kemudian ada pertahanan bergerak. Contohnya kayak Pepsodent melawan Colgate. Nah, itu bentuk-bentuk strategi perang pertahanan. Pertahanan bergerak, pertahanan mundur, pertahanan mendahului, pertahanan serangan, atau pertahanan rusuk. Nah, maka kemudian yang terakhir adalah strategi perang atau serang. Nah, ada penyerang, ada yang bertahan. Nah, serangan menghindar itu seperti mie salami ya. Dulu kita melihat ada mie salami. Nah, itu mereka serangannya menghindar. Sekarang sudah nggak muncul lagi. Nah, itu penyerang. Pencerangannya serangan menghindar, itu mie salami. Nah, serangan rusuk dari pinggir itu contohnya seperti teh sosro. Itu melawan teh kita. Nah, itu teh sosro dan teh kita. Itu satu bentuk ya. Nah, mereka bisa menjadi bertahankah atau hancur ya. Maka kita melihat ada pula jenis penyerang dengan serangan frontal. Contoh kayak Indomie, Supermie, dia buat bermacam-macam produk ya. Dia buat aneka ragam, mengikuti perkembangan yang ada. Ada Supermie rasa geprek, Supermie rasa padang. Ini serangan frontal dia, habis-habisan. Atau serangannya modelnya pengepungan, ya pengepungan. Dikepung, di mana-mana ada, meskipun agak jauh-jauh. Ya, contoh seperti McDonald. McDonald itu melawan dia bertentangan dengan burger outlet lainnya. Artinya McDonald-nya sekarang sudah ada beberapa outlet yang di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu termasuk serangan gerilya. Produk seperti Wing dan Unilever itu mereka termasuk produk-produk dengan serangan gerilya. Dia diam-diam tetapi produknya bisa beraneka ragam. Oke, sahabat sekalian, ini untuk perenungan ya, untuk perenungan. Nah, seperti apa produk kalian? Ini untuk dipelajari dengan baik. Nah, semoga dari apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Nanti saya sambung dengan strategi lain sesi 2. Ini materinya sangat banyak. Ini kalau kuliah di sarjana ekonomi butuh waktu 4 SKS. Tapi ini kita sampaikan setengah jam. Semoga lebih bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam sehat,
salam bahagia dan terus semangat untuk belajar di tengah-tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.